Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Eka Fadilah dari Prodi Pendidikan Matematika, kelas 7D, semester 5, mata kuliah Problematika Matematika Sekolah. Ya, jadi pada Problematika Matematika Sekolah ini, saya akan memaparkan mengenai analisis dari suatu jurnal yang berjudul Kesalahan dari Penyelesaian Soal yang diselesaikan oleh mahasiswa terhadap materi pertidaksamaan pada mata kuliah Kalkulus 1. Berikut saya paparkan. Nah, ini untuk analisis ya, teman-teman. Pertama, saya mengungkapkan teori, yaitu pertidaksamaan. Penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Ya, jadi pada jurnal ini menggunakan metode kualitatif. Pengalamannya itu sebelum meneliti melakukan analisis, peneliti memeriksa keabsahan data menggunakan triangulasi waktu agar memperoleh data yang valid. Ya, jadi triangulasinya itu adalah seorang peneliti mengecek dulu nih, apa saja sih kesalahan yang dihadapkan terhadap mahasiswa dalam menyelesaikan soal pertidaksamaan pada mata kuliah Kalkulus 1. Kemudian, selanjutnya dari data yang sudah valid baru dianalisis yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Nah, ini untuk hasil dari pembahasan ya, teman-teman bisa dibaca. Jadi, pertama kesalahannya itu harusnya siswa tersebut menuliskan 1 min 3x lebih dari sama dengan 0 dan 2x plus 5 lebih dari sama dengan 0. Tetapi kesalahannya itu siswa tersebut menuliskan 1 min 3x kurang dari sama dengan 0 dan 2x plus 5 kurang dari sama dengan 0 hanya karena ada tanda kurang. Ya, jadi untuk teman-teman yang mengerjakan soal tersebut seperti yang dialami oleh subjek A ini, itu disarankan untuk hati-hati dan tidak terburu-buru agar tidak mengulangi kesalahan yang seperti ini. Kemudian kesalahannya itu yang kedua, seharusnya dia menuliskan tanda min 2x min 5, tapi dia kesalahannya itu min 2x plus 5. Nah, akhirnya soal tersebut jawabannya salah karena dia salah memberikan tanda. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai X pada garis bilangan. Hal ini terjadi karena subjek melakukan kesalahan pada nomor 1 dan nomor 2. Kemudian kesalahan yang berikutnya yaitu menentukan himpunan penyelesaiannya. Waduh, banyak sekali ya teman-teman. Jadi karena dia menyelesaikan nomor 1, 2, dan 3 aja salah, sehingga himpunan penyelesaiannya juga salah. Kemudian pada soal nomor 2, kesalahan subjek A. Nah, ya jadi ini terdapat subjek A dan subjek B ya teman-teman pada jurnal penelitian ini. Jadi ada dua subjek A dan subjek B. Dua subjek ini adalah murid yang dianalisis untuk kesalahannya di mana. Jadi murid pertama subjek A dan murid kedua subjek B. Ya, jadi kalau murid itu dalam tingkatan perguruan tinggi disebutnya mahasiswa. Mahasiswa yang pertama subjek A dan mahasiswa yang kedua subjek B. Kemudian pada soal nomor 2, kesalahannya itu dia menentukan nilai-nilai X pada garis bilangannya. Jadi sebenarnya sudah dapat, dia udah bisa nih menentukan split points-nya atau yang bisa kita sebut juga nilai pembuat nol pada ruas kiri. Tetapi subjek mengalami kesalahan pada nilai X pada garis bilangan. Jadi harusnya itu dia menuliskan min 1 dan 4. Tapi dia menuliskannya min 1 dan min 4. Alasannya karena dia lupa dan kurang teliti. Kemudian kesalahan yang berikutnya yaitu dalam menentukan interval itu terlihat seharusnya jadi subjek A itu menuliskan minta hingga koma min 1 yang bertanda negatif. Interval min 1,4 bertanda positif dan interval 4, tak hingga juga bertanda positif. Jadi subjek melakukan kesalahan ini karena dia bingung menentukan tanda pada tiap-tiap interval. Kemudian kesalahan berikutnya itu penyelesaian pada garis bilangan karena dia melakukan kesalahan nomor 1 dan 2. Yang terakhir, kesalahan dalam menentukan himpunan karena dia salah dalam menuliskan jawaban di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian pada nomor 3, kesalahannya itu yang pertama, dalam menentukan nilai pembuat 0 di ruas kiri yang disebut juga split points, yaitu subjek menuliskan nilai X adalah 2 dan min 1. Seharusnya nilai X-nya itu 2 dan 0. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman bahwa untuk menyelesaikan soal matematika ini perlu ketelitian dan keakuratan dan pemahaman konsep yang lebih untuk tidak
terjadi kesalahan pada soal tersebut dan penyelesaian jawabannya. Ketika diwawancarai, subjek yakin jawabannya tepat nih, tapi dia salah paham. Jadi kesalahannya itu dia subjek masih kurang memahami kalau pertidaksamaan kodrat diubah ke dalam bentuk faktor dan salah satu faktornya adalah X. Dia mengira kalau nilai X adalah sama dengan -1. Ya, kemudian kesalahan dalam pembuat nol yang disebut juga split points pada garis bilangan. Jadi dia subjek ini melakukan kesalahan karena subjek melakukan kesalahan pada nomor satu sehingga berakibat nilai X dituliskan pada garis bilangan juga kurang tepat. Ya, selanjutnya kesalahannya itu dalam menentukan daerah penyelesaian pada garis bilangan. Nah, kesalahan ini disebabkan karena dia salah menjawab nomor satu dan 2. Kemudian, kesalahan berikutnya kesalahan menentukan himpunan penyelesaian yang disebabkan oleh kesalahan menjawab nomor satu, 2, dan 3. Yang kedua, ini kita sekarang membahas subjek B ya teman-teman. Jadi pada subjek B ini nomor satu itu kesalahannya dia pada -2x dan -5. Harusnya dia -2x plus 5. Nah, karena dia kurang teliti. Kemudian setelah itu kesalahan yang kedua dalam menyelesaikan garis bilangan karena subjek melakukan kesalahan nomor satu dan 2. Kemudian kesalahan dalam menentukan himpunan penyelesaian. Hal ini karena subjek mengalami kesalahan nomor satu dan 2 sehingga himpunan penyelesaiannya menjadi salah. Penyelesaiannya menjadi salah. Kemudian pada nomor 2, subjek kesalahannya itu ada 2, yaitu pada interval -1,4 dia masih bingung dan interval 4, tak hingga mempunyai tanda yang sama, yaitu positif semua. Kesalahan dalam menentukan himpunan penyelesaian. Ini terjadi karena subjek A melakukan kesalahan nomor 1. Kemudian pada soal nomor 3, kesalahan dalam menentukan nilai pembuat nol pada garis bilangan, sebenarnya nilai pembuat nol sudah benar, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Tetapi subjek tidak menuliskan nilai X sama dengan 0 pada garis bilangan karena menurut dia tidak perlu menuliskan nilai tersebut pada garis bilangan karena nilainya 0. Jadi, dari pernyataan tersebut, subjek disimpulkan kalau subjek kurang memahami materi pertidaksamaan. Kemudian setelah itu kesalahan dalam menentukan tanda interval pada garis bilangan karena subjek melakukan kesalahan nomor satu. Kemudian kesalahan dalam menentukan daerah penyelesaian pada garis bilangan. Hal ini terjadi karena subjek melakukan kesalahan nomor satu dan 2. Kemudian kesalahan dalam menentukan himpunan penyelesaian disebabkan karena subjek B melakukan kesalahan di soal nomor satu, 2, dan 3. Kemudian masalah yang diangkat dan dipilih terdapat pada subjek A dan subjek B. Nah, subjek A ini melakukan 9 jenis kesalahan. Waduh, banyak sekali ya teman-teman. Kesalahan yang pertama itu dalam menentukan syarat suatu akar. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin menyelesaikan soal matematika itu diharapkan dengan teliti dan memahami konsep dari soal tersebut ya. Kemudian kesalahan dalam melakukan proses perhitungan. Yang ketiga, kesalahan menentukan nilai X pada suatu garis bilangan. Yang keempat, kesalahan menentukan himpunan penyelesaian. Yang kelima, kesalahan dalam menentukan tanda interval pada garis bilangan. Yang keenam, kesalahan dalam menentukan daerah penyelesaian pada garis bilangan. Yang ketujuh, kesalahan dalam menentukan nilai pembuat nol di ruas kiri, split points yang disebut juga. Kesalahan dalam menentukan nilai pembuat nol pada garis bilangan. Yang terakhir, kesalahan tidak melanjutkan proses penyelesaian. Ya, kemudian subjek B melakukan 8 jenis kesalahan, yaitu sama seperti subjek A, kecuali dalam menyelesaikan garis bilangan. Ya, ini adalah kesalahannya ya teman-teman. Kemudian dari sekian kesalahan yang dialami oleh subjek A dan subjek B, ada solusinya nih, yaitu dengan menggunakan pemberian scaffolding ya. Jadi di mana scaffolding itu guru membantu muridnya sampai muridnya paham betul dengan materi tersebut dan menyelesaikan soalnya. Kemudian setelah murid tersebut sudah paham, guru tersebut memberikan kesempatan kepada muridnya dengan memberikan soal-soal dengan konsep yang sama ataupun yang angkanya berbeda. Contoh nih,
Misalkan pada soal nomor satu nih, kan nomor satu itu soalnya akar dari 1 min 3x kurang dari akar dari 2x plus 5. Nah, penyelesaiannya itu guru memberitahu dengan cara 1 min 3x lebih dari sama dengan 0 dan 2x plus 5 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kedua ruas dikurangi dengan min 2x min 5. Kemudian setelah menjelaskan tersebut, guru memberikan kesempatan dengan membuat soal yang sama agar siswa tersebut paham dengan materinya, yaitu akar dari 2 min 4x kurang dari akar dari 3x plus 6. Kemudian pada soal nomor 2 itu ada 4 min x kuadrat dikali x plus 1 pangkat 3. Guru memberitahu bahwa nilai x itu harusnya min 1 dan 4. Kemudian intervalnya hingga min 1 yang bertanda negatif. Setelah itu siswa sudah paham bahwa hasilnya itu benar dan guru juga sudah menjelaskan, guru tersebut memberikan kesempatan nih kepada siswanya dengan soal yang angkanya berbeda. Misalkan 3 min x kuadrat dikali x plus 2 pangkat 3. Kemudian setelah itu pada soal nomor 3 itu kan soalnya nilai mutlak dari 2x-1 lebih dari sama dengan x plus 1. Hasilnya itu harusnya 2 dan 0 nih, karena kedua ruas tersebut dikalikan dengan persamaan yang sama, yaitu dikuadratkan. Kemudian setelah ketemu hasil dari penjabarannya, itu ruas yang sebelah kanan dipindahkan ke ruas sebelah kiri agar menemukan hasil yang konkret. Ya, setelah itu ketemu hasilnya baru dibuatlah garis bilangan dengan tanda interval yang seperti saya tuliskan ini. Kemudian setelah itu murid tersebut paham dan guru tersebut memberikan kesempatan nih kepada muridnya untuk untuk mengerjakan soal tersebut dan menjelaskannya dengan soal yang berbeda. Contohnya nih, nilai mutlak dari 3x-2 lebih dari sama dengan x plus 2 yang di dalamnya itu nilai mutlak. Nilai mutlak x plus 2 ya maksudnya. Kemudian pada soal nomor 4, itu 2 dikali nilai mutlak 2x min 3 kurang dari nilai mutlak x plus 10. Jadi kedua ruas dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan ruas yang sebelah kanan, lalu hasilnya itu ditemukan dan dibuat garis bilangan. Kemudian setelah murid tersebut paham bahwa hasilnya itu berapa dan sudah ditunjukkan penjabarannya, guru tersebut memberikan nih soal dari yang sama dari soal yang sebelumnya nih, soalnya sama. Baru diberikan kepada muridnya yaitu 3 dikali nilai mutlak 3x min 4 kurang dari nilai mutlak x plus 12. Setelah itu murid mengerjakan soal tersebut. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.